Kali ini kita akan membahas kasus seorang wanita yang dibesarkan di kalangan elit. Namun pada akhirnya terpuruk juga, dia menikah dengan sepupunya dan akhirnya berpisah juga. Dan hingga akhirnya berakhir tragis. Kisah hidupnya tertulis dalam sejarah kriminal, yang sampai saat ini detektif amatir pun mesti mengenalinya. Penasaran tentang kisah ini? Hai, saya Bonnie. Ayo kita mulai. Dia adalah Annie, lahir sebagai Eliza Ann Smith pada tahun 1850 di Paddington, London Barat. Ayahnya bekerja untuk beberapa orang London terkaya pada masanya. Dia dibesarkan di kalangan masyarakat kelas atas dan tinggal di Kensington, Windsor, dan Knightsbridge. Meskipun ia tumbuh di lingkungan yang mewah, keluarganya bermasalah. Alkohol merupakan bagian dari keluarganya sejak usia dini, dan ia dikatakan memiliki kecenderungan minum sejak masa remajanya. Ayahnya ngambil nyawanya sendiri saat dia baru berusia 13 tahun dengan melukai lehernya sendiri. Cukup aneh sih cara tajam yang dipakainya. Sejak saat itu, Annie tidak punya sosok ayah. Annie menikah dengan sepupunya John James Chapman pada tahun 1869 yang juga bekerja di bidang pelayanan. Pasangan itu memiliki 3 anak. Anak tertua mereka, Emily Ruth Chapman, tidak hidup lebih dari usia 12 tahun. Ia meninggal karena meningitis pada tahun 1882. Anak tengah mereka, John Alfred Chapman, lahir dengan kelemahan mental dan fisik yang parah dan harus dirawat. Ia mungkin menjadi korban sindrom alkohol janin, meskipun kita tidak tahu pasti. Anak bungsu mereka, Annie Georgina, adalah satu-satunya anak yang masih tinggal bersama pasangan itu ketika mereka berpisah setelah kematian Emily, putri tertua Anne. Setelah anak tertua mereka meninggal, pasangan itu minum-minum untuk mengatasi masalah. Setelah mereka harus menitipkan putra mereka ke panti asuhan, keadaan menjadi lebih buruk. Pasangan itu resmi berpisah pada tahun 1884 dan putri mereka yang tersisa tinggal bersama ayahnya. John membayar Annie 10 shilling seminggu untuk tunjangan pasangannya, dan itu membuatnya nyaris tidak bisa bertahan hidup dengan tinggal di rumah kos murah di East End. Pada tahun 1886, John Chapman meninggal karena sirosis hati, meninggalkan istrinya yang telah lama berpisah dalam kemiskinan. Kemungkinan inilah yang menyebabkan Annie menekuni pekerja malam sebagai sarana bertahan hidup. Pada musim panas tahun 1888, Annie tinggal di rumah penginapan Crossingham di Dorset Street. Ini adalah daerah kumuh terkenal yang beberapa kali muncul dalam kisah para korban pengambilan nyawa. Annie kurang beruntung dalam pekerjaan malamnya. Dia pucat, dia keluar masuk rumah sakit, dan hidup pas-pasan. Pagi hari tanggal 8 September, dia sedang beristirahat di dapur umum di penginapan karena dia belum punya uang untuk membeli tempat tidur. Dia berkata kepada pemilik rumah, "Aku tidak akan lama, Brumi. Pastikan tim menyiapkan tempat tidur untukku." Dia pergi ke arah Spitalfields. Kita bisa berasumsi dia pergi mencari klien untuk mendapatkan uang untuk tempat tidurnya. Orang terakhir yang melihat Annie hidup-hidup adalah seorang wanita yang lewat di halaman Hanbury Street 29 pada pukul 5.30 pagi. Nah, dalam kasus ini betapa berharganya sebuah tempat tidur atau katakanlah kontrakan, di mana Annie ini berjuang untuk menyewa tempat tinggal, yang mana itu hanyalah sebuah kamar saja dengan kamar-kamar lainnya yang dihuni oleh penyewa lainnya. Kebayangkan betapa sulitnya hidup tanpa suami di era Victoria. Bahkan untuk sepetak tempat tidur beratap, bisa sesulit itu didapatkan. Untuk makan juga belum tentu bisa 1 kali sehari. Untuk kerja sangat susah. Mau apa lagi? Apa yang bisa dilakukan seorang wanita pada masa itu? Ya, walaupun sampai saat ini masih banyak yang sesulit itu, tapi tak menyeluruh seperti zaman dahulu. Annie tak sampai bisa membayar kontrakan hingga hidupnya berakhir. Hanbury Street tidak terlalu jauh dari rumah penginapannya, jadi kemungkinan dia sedang bersama klien untuk segera menghasilkan uang, lalu kembali untuk membayar tempat tidurnya. Saksi ini mendengar seorang pria bertanya, "Maukah kamu?" Dan Annie menjawab, "Iya." Sepertinya itu negosiasi ringan.
Saksi mengatakan pria tersebut berusia di atas 40 tahun, sedikit lebih tinggi dari Annie, dengan rambut hitam dan berpenampilan asing dan lusuh sopan. Dia mengenakan topi flanel coklat bermahkota rendah dan mungkin mantel gelap. Jasad Annie ditemukan oleh seorang penyewa sekitar jam 6 pagi di halaman belakang 29 Hanbury Street. 29 Hanbury Street adalah kediaman pribadi. Orang yang berbeda menyewa kamar yang berbeda dengan induk semang yang tinggal di lokasi. Lokasi ini adalah kunci penyelidikan. Kalau di Indonesia ini adalah ngekos, yang mana pemilik kos-kosan juga tinggal di situ bersama banyak orang yang ngekos. Atau mungkin juga bisa dikatakan sebagai hotel murah kuno, atau bisa jadi seperti sewa kamar jam-jaman. 29 Hanbury Street adalah rumah teras. Anda tidak dapat berjalan mengelilingi sisi-sisi rumah untuk mencapai bagian belakang. Pada rumah bertingkat, satu hamparan rumah menempati satu blok secara berurutan, tanpa ada jalan umum atau gang. Satu-satunya jalan menuju halaman belakang adalah melalui lorong rumah, atau dengan mengakses gang dari salah satu ujung blok. Namun, halaman belakang umumnya dipagari. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa rumah ini? Oke, sudah pasti Annie mengenal rumah ini dan pemilik rumah yang menempati lantai utama. Juragan rumah mengatakan dalam kesaksiannya di pengadilan bahwa Annie biasa datang dan menjual bunga-bunga rajutan kecil yang dibuatnya untuk topi. Mungkin saja Annie mengetahui bahwa pintu dan lorong antara bagian depan Hanbury Street dan halaman belakang selalu tidak terkunci atau hanya terbuka lebar. Sang juragan mengatakan dia tidak pernah mengunci pintu karena penyewa datang dan pergi sepanjang waktu. Teorinya adalah Annie membawa penyerangnya ke belakang rumah ini untuk mencari privasi, lalu dia membunuhnya di sana. Media massa segera menghubungkan pembunuhan Annie dengan pembunuhan Polly Nichols. Kedua kasus itu sangat mirip dan terjadi dalam waktu yang tak terlalu lama jaraknya. Annie luka dari telinga ke telinga, yaitu sangat dalam, dan di perutnya ada sidera luka bergerigi, mirip dengan tubuh Polly. Korban pertama mengalami luka serupa. Detektif mengamati pola luka yang sama, dan ukuran pisaunya tampaknya sama. Pada titik ini tersangka masih belum ketemu, namun pers mulai bergejolak dan pembunuhan Whitechapel menjadi berita besar dan sudah mulai nampak kota itu sedang berhadapan dengan petaka serial killer yang sangat mengerikan. Tentu berita semacam ini pada zaman itu langsung menjadi pusat perhatian banyak kalangan. Kredibilitas polisi dalam memecahkan kasus ini terus ditekan. Polisi mewawancarai tetangga sebelah yang berbagi pagar belakang dengan 29 Hanbury Street. Tetangganya mengatakan dia keluar pada suatu pagi untuk menggunakan jamban dan mengatakan dia mendengar seorang wanita berteriak, "Tidak, tidak," dan kemudian mendengar sesuatu yang berat jatuh ke pagar. Dia tidak menyelidiki atau meminta bantuan. Dia baru saja kembali ke dalam. Dan benar, mereka memang menemukan cipratan cairan merah di pagar yang menguatkan kesaksiannya. Mengapa tetangganya tidak melakukan apapun untuk membantu? Dia paham ada wanita memohon pada seseorang dengan mengatakan no no atau tidak tidak. Tapi dia tidak menyangka kalau dia sedang mendengarkan aksi pengambilan nyawa yang sedang berlangsung di dekatnya. Seperti biasa, sejak zaman dahulu, kasus pengambilan nyawa terhadap wanita selalu ada penjualan produknya ke pria hidung belang. Menurut saya pribadi nih ya, sekitar 90% kasus wanita meninggal tragis berawal dari menyewakan lahan pribadinya. Tapi pada masa Victoria, tak ada jalan lain untuk hidup apalagi yang tak memiliki suami. Posisinya bisa sangat rendah walau berasal dari golongan tinggi. Kasus pengambilan nyawa Ani ini tidak ada tersangka yang bisa ditangkap, walau semua pihak mulai dari warga, polisi, hingga media juga ikut membantu menyelidiki kasus ini. Sayangnya pelaku tak pernah terpecahkan. Malahan pengambilan nyawa selanjutnya masih terus berlanjut dengan cara dan pola serupa, tapi jauh lebih mengerikan. Ani dimakamkan di pemakaman umum di Manor Park Cemetery. Saat ini, lokasi jenazahnya tidak jelas karena kuburan umum telah ditambahkan, dipindahkan, dan disusun ulang selama beberapa dekade. Ada plakat peringatan di dekat tempat Anda dapat meninggalkan uang tebusan dan menghormati hidupnya. Annie, 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 kamu pantas mendapatkan yang lebih baik.
beristirahatlah dengan tenang. 29 Hanbury Street. Rumah aslinya dibongkar dan diganti dengan bangunan besar yang berisi tempat pembuatan bir dan beberapa bagian depan toko. Dorset Street sudah tidak ada lagi. Ini akan berjalan sejajar dengan apa yang sekarang disebut Brushfield Street dan Whites Row, tetapi sekarang seluruh blok ditutupi oleh kompleks perkantoran retail besar. Jika Anda berjalan melalui atrium terbuka blok perkantoran hanya selama jam kantor, Jalan Dorset akan berada tepat di tengahnya. Jika kalian suka ke pembahasan video ini atau ingin membahas korban selanjutnya lebih detail, silahkan like dan komen. Share video ini ke teman kalian yang sekiranya suka pada cerita misteri mengerikan yang berdasarkan kisah nyata yang solid. Saya Boni. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa besok sore.